Pula bersama Mbak E di sini. Hari ini Mbak E mau ngajakin kalian ke sebuah kawasan pasar bersejarah yang ada di Banjarmasin, yaitu kawasan Pasar Lama Banjarmasin. Sebuah kawasan pasar yang sudah ada dari zaman Kesultanan Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Halo pula bersama Mbak E di sini. Hari ini Mbak E mau ngajakin kalian ke sebuah kawasan bersejarah Kota Banjarmasin, yaitu Pasar Lama Banjarmasin. Sebuah pasar yang sudah dikenal sejak zaman Kesultanan Banjar, terutama pada masa Sultan Suryansah di abad ke-16, yaitu Sultan pertama yang memindahkan pusat kekuasaan ke wilayah tepian Sungai Martapura. Pasar Lama fungsi awalnya merupakan lokasi aktivitas perdagangan sungai antara penduduk lokal dan pedagang dari berbagai daerah, termasuk pedagang Tionghoa, Bugis, Jawa, dan bahkan Arab dan India. Karena Banjarmasin dikelilingi sungai, pasar tradisional berkembang di tepian sungai dan transaksi dilakukan dari perahu ke perahu dan dari perahu ke darat, dan dari sinilah cikal bakal pasar terapung dan pasar lama dimulai. Malam pasarnya nih Bejukung Hibang. Inggih, Lagi itu Jun ini lagi umur berapa? 7 tahunan ya. inggih. Oh, berarti dulu tuh pasarnya ini Bejukung. Bejukung, bangkot malam-malam. Kena jam 10, 11 belikan. Mm-mm. Wah ini tapi wani lagi kalau orang banyak. Setelah Belanda menaklukkan Kesultanan Banjar dan menghapuskan kekuasaan Sultan tahun 1860, wilayah Banjarmasin menjadi bagian penting dari Hindia Belanda. Belanda mulai membangun struktur pasar yang lebih tetap dan sistematis, termasuk bangunan semi permanen. Infrastruktur pelabuhan dan jembatan mulai dibangun di kawasan pasar lama ini untuk memudahkan bongkar muat hasil perdagangan. Banyak pedagang Tionghoa menetap di sekitaran pasar lama dan membuka toko-toko mereka, menjadikan daerah ini menjadi pusat perdagangan dan hunian komunitas Tionghoa yang aktif hingga kini. Pada masa pendudukan Jepang, aktivitas perdagangan menurun drastis karena adanya penjarahan, krisis pangan, dan pengendalian ketat ekonomi oleh militer Jepang. Banyak pedagang dipaksa ikut serta dalam kerja paksa atau keperluan perang. Kemudian di masa kemerdekaan, pasar lama kembali bergeliat setelah kemerdekaan dan pedagang-pedagang lokal dari komunitas Tionghoa kembali aktif, dan terjadi sistem barter masih banyak terjadi di awal kemerdekaan karena keterbatasan uang dan sistem perbankan yang belum stabil. Dan pasar lama kini tak hanya bermakna sebagai pasar tua, tapi sebagai ruang hidup ekonomi masyarakat akar rumput yang terus beradaptasi sejak zaman kerajaan hingga digital seperti sekarang.